Oke guys, nah hari ini kita akan belajar mengenai materi baru, yaitu mengenai relasi ya. Relasi dalam matematika sendiri diartikan sebagai hubungan antara anggota pada suatu himpunan dengan anggota himpunan lainnya. Oke, jadi di matematika relasi itu bisa dinyatakan dalam bentuk tiga, yaitu diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan bersusun. Nah, oke, di sini saya menjelaskan bagaimana relasi itu bisa dinyatakan dalam diagram panah. Oke, gini ya. Nah, kita mengibaratkan bahwa anggota himpunan di P ini dan Q ini saling berkaitan, di mana seandainya anggota di himpunan P ini A, B, C, D ini mempunyai hubungan dengan anggota di Q ya. Nah, seandainya si A ini suka dengan angka 2 dan si A suka dengan angka 4, berarti si A itu mempunyai hubungan dengan angka 2, begitu juga dengan angka 4. Nah, itulah yang namanya terjalin relasi. Jadi, relasi sendiri kalau diagram panah itu identik dengan tanda panahnya ini. Jadi kalau dari kiri ke kanan dijembatani oleh tanda panah, berarti ada relasi di situ. Seperti kayak misalkan sungai ya, sebelah kiri, daerah sebelah kiri, daerah sebelah kanan kan ada jembatannya. Berarti kan ada relasi antara pulau satu dengan pulau yang lainnya, di mana relasi itu terjadi di karena jembatan itu gitu ya. Nah, itu sama konsepnya dengan di sini. Jadi kalau ada panahnya ini terjalin relasi. Terus kapan tidak ada relasi? Kalau untuk kasusnya diagram panah tidak ada relasi seperti ini. Jadi A, B, C 1, 2. Nah, misalkan ini himpunan Q, ini P dan Q gitu ya. Sini nggak ada tanda panahnya. Nah, ini tidak merupakan relasi karena tidak ada terjalin hubungan antara semua anggota di P ya atau salah satu anggota di P dengan Q itu tidak ada yang sama sekali menjalin hubungan gitu ya, nggak ada panahnya. Itu dia bukan relasi gitu. Nah, salah satu bentuk lain menyatakan sebuah relasi itu bisa dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius gitu ya. Jadi contohnya sama, misalkan A itu suka dengan angka 2 dan 4. Ya sudah, di fungsi ya kita mengenal kata domain dan kodomain. Domain itu diwalikan oleh sumbu X ya. Sumbu X itu dinyatakan sebagai domain, dan kodomain itu dinyatakan sebagai sumbu Y. Oke, mengenal tentang domain dan kodomain, kalau berdasarkan dengan diagram panah, domain itu letaknya yang paling kiri, atau diagram yang sebelah kiri ini itu miliknya si domain. Nah, diagram yang kanan miliknya si kodomain gitu. Jadi ibaratnya di X ini terdapat anggota A, B, C, D gitu ya. Jadi X itu sebagai tempat domainnya. Nah, gitu ya. Nah, A, B, C, D itu berada di X. Ya udah, tinggal kita tarik aja, pasangkan 2, 4, 6, 8 itu berada di Y. Ya udah, tinggal kita tarik garis, kita hubungkan dengan titik-titik seperti ini ya. Ketemu bentuk koordinat seperti ini. Nah, koordinat-koordinat ini itulah dinamakan terjalin sebuah relasi gitu ya. Jadi ibaratnya terjadi sebuah titik temu antara si kodomain dan domain itu terjadi titik temunya di sini. Jadi kayak anggotanya itu bertemu di sini mereka itu seperti itu. Nah, itulah terjalin sebuah relasi. Nah, relasi dinyatakan dalam bentuk diagram kartesius seperti ini contohnya gitu ya. Nah, gimana kalau misalkan diagram kartesius tidak terjalin relasi, Pak? Seperti ini. Tidak ada titik-titiknya gitu, tidak ada titik-titik penghubungnya, alias ya seperti diagram kartesius kosong saja gitu ya, nggak ada hubungannya atau nggak ada titik-titiknya. Sama seperti konsepnya dengan diagram panah. Oke, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah himpunan pasangan bersusun. Nah, himpunan pasangan bersusun itu seperti kalian tinggal mengambil pasangannya aja ya, kan berpasangan bersusun. Ya, bersusun itu biasanya dari yang kecil sampai yang ke gede ya. Pak, boleh nggak dibalik dari yang besar ke kecil? Oke, sebenarnya nggak masalah ya. Hanya saja umumnya lebih tepat itu ditulis dalam bentuk dari kecil ke yang gede ya. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalkan dari diagram panah mau diubah ke pasangan bersusun, caranya gimana? Tinggal kita lihat aja. A itu dipasangkan kemana? Kedua. Oh, berarti nanti kita tinggal tulis himpunannya A, 2. Begitu juga dengan A kemana? A ke 4. Ya udah, A, 4. Begitu juga B dengan keempat, B, 4, C ke 6, C, 6, dan D ke 4. Ya, D, 4 gitu ya. Kalau di diagram kartesius tinggal seperti ini. Titik potong titik temunya ini yang kita kumpulkan, kita tulis dalam bentuk bersusun seperti ini. Itulah penulisan secara himpunan pasangan bersusun. Nah, gitu ya. Oke, saya sedikit menjelaskan mengenai fungsi ya. Nah, jadi teman-teman perlu ingat
fungsi itu merupakan relasi, tetapi tidak berlaku sebaliknya gitu ya. Jadi relasi itu belum tentu dia fungsi, tetapi kalau fungsi jelas dia relasi gitu. Oke, sekarang dari 3 permasalahan ini, oke, yang mana yang merupakan relasi? Oke, yang mana? Iya, kalau teman-teman menjawab semua merupakan relasi, betul ya. Jadi semua merupakan relasi. Ini, loh, Pak, kenapa yang B ini juga relasi? Nah, mungkin teman-teman yang bertanya seperti itu. Jadi, jika suatu himpunan ya, seperti ini, di mana terdiri dari beberapa anggota di himpunan tersebut, misalkan sebutlah 1, 2, 3 gitu ya. Sini ada A dan B. Yang terjalin relasi itu hanya satu seperti ini ya. Apakah bentuk ini dinamakan relasi? Iya, ini jelas relasi. Kenapa? Walaupun hanya ada satu yang menjalin hubungan di mana daerah domain itu menjalin hubungan dengan daerah kodomain, hanya satu saja anggotanya tuh yang terjalin relasi, mereka tetap disebut relasi gitu ya. Jadi kita cukup menunjukkan satu saja, maka disebut relasi. Oke, kapan nggak relasi? Sudah saya jelaskan di atas, ketika mereka tidak terjadi sebuah hubungan ya. Artinya bahwa di sini ada anggotanya, tapi nggak ada panahnya gitu, nggak ada panahnya gitu. Nah, jadi ini bukan relasi. Jelas ya? A dan B, di mana semua anggota di A di sini kalau kita lihat terjalin hubungan dengan si B gitu ya. Sementara kalau misalkan untuk kasus yang B, ada satu anggota tidak terjalin relasi dengan si daerah si miliknya B gini ya. Jadi nggak masalah, yang penting sisanya menjalin relasi. Begitu juga dengan ini gitu. Loh Pak, di sini kok boleh bercabang? Nah, nanti itu bedanya atau keterkaitannya dengan fungsi gitu ya. Jadi yang penting dari relasi adalah dia punya hubungan, dimana kalau dinyatakan dalam diagram panah ada panahnya gitu. Bisa ya menyatakan relasi.